Selamat pagi kepada Pak Rafiq selaku guru penguji dan teman-teman sekalian. Nama saya Felicia Naftali Andrianti dari kelas 12 KBC. Hari ini saya akan melakukan presentasi tugas akhir saya untuk pelajaran informatika, yaitu sistem otomasi absensi dan monitoring suhu tubuh siswa berbasis IoT. Baik, jadi seperti yang kita semua sudah tahu, kita sering baca, sekitar bulan Desember 2019 ditemukan sejumlah kasus pneumonia tanpa sebab yang jelas di Wuhan, Cina. Sejak kemunculannya pada tahun 2019 kemarin, virus ini telah berhasil menimbulkan pandemi global yang telah memakan banyak korban. Atas alasan berikut, maka saya sebagai penulis atau perancang sistem ini mulai meneliti aktivitas-aktivitas yang seringkali dijalani siswa di sekolah yang dapat berpotensi menyebarkan COVID-19. Salah satunya yaitu absensi dan juga pengukuran suhu tubuh. Untuk itu, saya memutuskan untuk mengotomasikan kedua aktivitas tersebut dan akhirnya saya merancang sistem dengan judul Sistem Otomasi Absensi dan Monitoring Suhu Tubuh Siswa Berbasis IoT atau Internet of Things. Dalam merancang sistem ini, pertama-tama saya melakukan perancangan konsep secara umum. Selanjutnya saya melakukan perancangan algoritma. Perancangan algoritmanya dapat dilihat di layar berikut. Di sini kita bisa lihat flowchart-nya. Proses dimulai dengan mulainya sistem, itu yang nomor 1. Selanjutnya ada input data kartu siswa. Jadi dalam satu kartu AirFit ini yang akan digunakan untuk absensi, tidak ada dua kartu yang memiliki kode unik yang sama atau kode AirFit yang sama. Alat dan bahan saya bagi menjadi dua, ada perangkat keras, hardware, dan software. Untuk perangkat kerasnya saya menggunakan chip Node MCU sebagai microcontroller. Selanjutnya saya melakukan perancangan database untuk merancang database yang akan digunakan menyimpan absensi dan data siswa. Saya menggunakan satu database system, saya namakan Siaster, dan selanjutnya saya membuat beberapa rancangan tampilan web. Yang pertama ada rancangan halaman utama, ada rancangan data siswa sebagai berikut, lalu ada rancangan halaman monitoring absensi untuk menampilkan tabel absensi, dan juga ada halaman tambah data siswa. Ini digunakan untuk mode administrasi sewaktu-waktu jika misalnya ada siswa baru dan atau harus dilakukan perubahan pada database. Yang terakhir saya punya diagram rangkaian. Jadi diagram rangkaian saya ini ada Node MCU sebagai microcontroller di paling tengah.
Jadi yang pertama adalah source code halaman utama, dapat dilihat sebagai berikut. Ini judul sistemnya yang akan ditampilkan di halaman utama website. Ini ada source code untuk menu supaya pengguna website dapat tahu bagaimana caranya pindah ke monitoring absensi, ke data siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, source code untuk halaman siswa dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang mode administrasi. Mode administrasi adalah mode di mana perangkat tidak bisa digunakan untuk absensi, tetapi digunakan untuk menambahkan data siswa yang baru ke dalam tabel siswa dan dapat ditampilkan di halaman data siswa. Ini dimulai dengan pembacaan nomor kartu AirFit oleh perangkat MFRC 522. Selanjutnya, source code yang ini akan memeriksa sama seperti tadi apakah suhu tubuh itu tinggi di atas 37,5 atau di bawah. Mekanismenya juga sama, apabila di atas dia akan menunjukkan peringatan di LCD sekaligus menjalankan fungsi LED dan alarm buzzer. Tapi kalau tidak, sistem akan langsung selesai setelah menampilkan pesan silahkan pulang. Baik, jadi untuk kepentingan demonstrasi, ini halaman utama websitenya seperti yang sudah saya rancang sebelumnya. Ini yang saya tadi highlight juga, ini judul sistem sesuai kode. Di sini kita bisa buka data siswa melalui menu. Nah, sekarang ini belum ada datanya, jadi saya mau coba dulu tunjukkan absensi. Kalau belum ada yang terdaftar, saya akan berusaha absensi pakai kartu ini. Kedepannya nanti pengembangannya kira-kira bisa tidak dengan menggunakan menggunakan kartu ya, tapi mungkin dengan menggunakan selain kartu mungkin, dan kartu itu kan bisa memanfaatkan jaringan wifi. Artinya dengan tidak harus dengan mendekat begitu, biasanya dengan cara yang mungkin jauh, dengan mungkin tidak harus mendekat itu, kira-kira bisa tidak? Karena kalau teknologi sekarang ini seharusnya bisa ya, karena seperti contoh itu di tol misalnya. Di tol itu kalau teknologi yang sekarang ini kan bisa tanpa harus menempelkan e-tol itu dekat gitu. Bahkan mobil saya itu ketika 100 meter sebelum gerbang tol itu mereka bisa mendeteksi itu langsung terbuka. Itu kira-kira bisa nggak pengembangan alat ini yang ke depan? Bisa Pak, tetapi sepertinya sensornya harus diubah, karena kalau seperti sekarang kan kondisinya sensornya ada di dalam kotak, jadi dia juga agak masuk ke dalam, jadi otomatis jangkauan untuk mendeteksi komponen AirFit-nya ini menjadi lebih kecil. Jadi misalnya kalau sensornya saya pakai yang lebih canggih, yang jangkauannya radiusnya lebih luas, atau misalnya saya letakkan sensornya di luar casing, bagaimana caranya? Kemungkinan besar jangkauannya lebih luas, jadi kita tidak perlu terlalu dekat untuk bisa mendeteksi. Untuk saat ini dengan menggunakan kartu itu bisa deteksi ukurannya berapa itu kedekatannya dengan sensor? Yang perlu nempel sih sudah bisa, kira-kira mungkin 1-2 cm sama seperti ukuran suhu.
ke depan itu kan seharusnya di sekolah itu kan anak-anak sudah mempunyai kartu pelajar itu. Kira-kira bisa dimanfaatkan tidak ya kartu pelajarnya itu, mungkin nanti basisnya itu mungkin bukan menggunakan sensor RFID tapi menggunakan QR code misalnya. Jadi menggunakan sensor yang bisa mendeteksi QR code itu kira-kira bisa tidak? Karena dengan QR code itu kan otomatis untuk biaya semakin lebih murah, ya, lebih murah. Kira-kira bisa tidak menggunakan itu? Bisa Pak, tapi berarti sensor pembaca kartunya bukan pakai sensor RFID ya Pak, berarti pakai entah kamera untuk deteksi kalau misalnya kartu QR-nya di print di kartu siswa. Ya, jadi sebenarnya alat ini adalah fleksibel ya, artinya hingga bagaimana kita menangkap inputnya itu. Ya. Kalau kita menggunakan QR code berarti bukan sensor kan, misalnya dengan kamera yang bisa mendeteksi QR code itu. Ya. Tapi sebenarnya sistemnya sudah fleksibel ya. Hanya kemudian merubah sensornya saja yang harus diubah. Oke, kira-kira apa lagi yang membuat nanti rencana ke depan ya, selain aplikasi yang sudah bermanfaat ini dipakai di sekolah nantinya, kira-kira nanti ke depannya mungkin mau dikembangkan seperti apa kira-kira, punya gambaran ini? Iya, jadi untuk pengembangan yang perbaikan minornya sih, saya kemarin berencana kalau bisa kedepannya dikembangkan. Ini kan untuk di websitenya data siswa sama halaman monitoring absensinya ini masih cenderung kurang terklasifikasi ya. Kalau mau mencari data tertentu harus diketikkan secara manual di sini. Saya kedepannya ingin misalnya mungkin dibuat supaya bisa dipilih, misalnya kayak mau tampilkan data siswa khusus kelas ini atau khusus range suhu sekian sampai sekian untuk memudahkan misalnya mencari siswa-siswa mana saja yang suhunya tinggi begitu. Tapi untuk pengembangan yang lebih dalam skala besar, misalnya kan sekarang ini juga sudah banyak dibuat absensi otomatis yang bukan berbasis kartu atau fingerprint lagi, malahan sekarang pakai face recognition, jadi dia pakai kamera tapi dia untuk mendeteksi garis-garis wajah orang gitu, atau iris atau ya metode pengenalan seperti itu. Akan sangat bermanfaat kalau misalnya bisa diterapkan ke sini supaya kita tidak perlu lagi menggunakan kartu ini, karena kartu ini kan juga bisa saja beresiko misalnya teman lain yang absenkan begitu. Sementara kan kalau pengenalan menggunakan mata atau wajah itu kan harus siswanya sendiri. Ya. Oke, kelihatannya cukup ya dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi insya Allah nanti bisa dimanfaatkan ini ya untuk implementasi di sekolah. Felicia, terakhir sebagai kata penutup silakan ditutup dan mungkin harapannya ke depannya silakan disampaikan. Jadi dengan sistem absensi dan termometer ini atau siaster ini yang sudah saya buat sebagai laporan tugas, sebagai tugas akhir untuk mapel informatika selama ini di SMA Negeri 1 Balikpapan, kita dapat mengotomasikan 2 aktivitas yang seringkali dilakukan secara manual di lingkungan sekolah dan berpotensi menimbulkan penyebaran virus COVID-19, yaitu yang pertama pengukuran suhu tubuh siswa dan yang kedua adalah aktivitas absensi siswa sehari-hari.